Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini. Seperti biasa ya, dia hari ini. Kita akan cek energi dia ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Di sini untuk energi dia tertipu ya. Mungkinkah saat ini dia lagi dalam keadaan tertipu oleh teman-temannya atau oleh orang yang menjadi orang ketiga ya di antara kamu dengan dia. Mungkinkah di sini kamu dengan dia ada yang sudah terpisah atau ada yang lagi baik-baik saja. Tapi mungkin beberapa hari ini kamu kayak lagi berkonflik atau dia pergi begitu saja. Nah, mungkin saja kenapa dia pergi? Mungkin alasannya karena dia lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkinkah dia di sini ditipu dalam pekerjaannya ya? Jadi terkadang kita harus berpikir positif ya terhadap hubungan antara kita berdua gitu. Karena di sini mungkin saja seseorang ini dia tidak ingin membebankan semua masalahnya kepada kamu. Oke, apalagi? Nah, salah satunya ya, mungkin kenapa dia tertipu itu dari orang ketiga mungkin ya, hati yang tersakiti. Saat ini mungkin saja dia dengan kamu sudah terpisah. Terpisahnya kamu dengan dia itu karena orang ketiga. Dan ternyata dia lagi dalam keadaan tersakiti oleh seseorang yang menjadi orang ketiga itu. Gitu ya, ada beberapa dari dia seperti itu. Mungkin kondisikan aja dengan kamu ya. Nah, di sini dia juga mengalami suatu penyesalan. Dia menyesal sudah meninggalkan kamu ya. Ternyata seseorang yang menjadi orang ketiga itu sudah menyakiti dia. Nah, dan dia sadar kalau kamu itu tidak pernah menyakiti dia. Dialah yang selalu menyakiti kamu. Itu keegoan yang dia miliki saat ini ya. Sehingga membuat dia akhirnya terpuruk dalam suatu keadaan ini ya. Penyesalan muncul di dalam hidupnya dia, di dalam dirinya dia. Penyesalan ini otomatis membawa dia kembali ke kamu ya. Penyesalan dia ini membawa cinta dia kembali ke kamu, dia berharap meminta maaf, kata maaf dari kamu dan dia berharap kamu berikan kesempatan kepada dia. Ya. Keadaan dia tertekan. Tertekan sekali karena udah ditipu, hatinya sakit ya. Banyak yang dia rasakan saat ini. Apakah ini dia lagi apa ya? Pembayaran karma yang harus dia jalankan? Mungkin saja ya. Ada ragu. Nah, dia memiliki rasa keraguan juga. Terhadap apakah itu? Ragu mungkin apa ya, kayak mungkin ragu bertindak, ragu untuk menjalankan hidup ini, atau dia tidak punya kepercayaan diri lagi gitu ya, karena kamu tidak menginginkan dia kembali, atau kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia ya, sehingga dia ragu dengan hidup yang dia jalani saat ini ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana percintaan dia saat ini. Kita akan coba, kita akan bahas ya, kita akan buka kartu orakelnya. Nanti untuk apa kita klarifikasi dari kartu tarot ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek. Heartbroken. Lagi-lagi hatinya juga hancur. Kartu ini menggambarkan hatinya hancur, ya. Hatinya hancur, dia merasa hilang semuanya, ya. Dia kehilangan rasa, dia kehilangan cinta yang dia harapkan, ya termasuk dia kehilangan kamu juga ya. Di sini ini yang membuat dia merasa, "Oh, aku ini benar-benar hatiku hancur saat ini," gitu ya. Hatinya hancur. Hatinya hancur, hatinya tersakiti, yang ada adalah penyesalan. Nah, di sini dia kayak benar-benar ingin untuk mengulang kembali hubungan bersama kamu. Bahkan jika ada kesempatan, dia akan berkomitmen dengan kamu. Ya, dia akan mengikat kamu dan dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Ini keinginan dia ya. Dia seperti benar-benar kayak apa ya?
kayak butuh banget ya, butuh kamu di sampingnya. Karena, mungkin saja dia ini orang yang tidak terbiasa hidup tanpa kamu. Nah, mungkin saat terjadi kesalahan itulah, di mana dia menghadirkan orang ketiga mungkin, atau dia benar-benar merasa ada ego dia yang menghancurkan hatinya ya, dan pada akhirnya dia sadar kalau kamu itu adalah yang terbaik gitu loh. Di sini dia inginnya ada next fase, ada fase berikutnya bersama dengan kamu. Saat ini mungkin aja dia berusaha untuk memperbaiki diri. Di sini dia berusaha untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Dia menjadi orang yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Dia banyak introspeksi diri gitu ya. Mungkin saja dia merubah dirinya. Supaya apa? Supaya ada fase berikutnya yang akan dia jalankan bersama kamu. Ya, dia menginginkan kalau kamu itu adalah seseorang yang memang dia harapkan saat ini. Hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa memahami dia. Makanya, dia pengen, lari ke kamu nih di sini ya, oke? Dan sesuatu hal yang berakhir ini membuat kamu tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia. Dan dia tahu itu, kalau kamu mungkin tidak akan memberikan kesempatan kedua karena, kesalahan yang dilakukan itu begitu fatal, ya, yang membuat kamu sulit untuk menerima dia kembali, ya. Mungkin ini ya, beberapa dari kamu merasakan hal ini. Di sini ada old school, dia mencoba untuk, mempelajari lagi, me-replay apa ya, kayak masa-masa dulu ya. Dia mengingat masa-masa bersama dengan kamu, masa-masa bahagia. Tapi sekarang itu semua udah jadi kenangan begitu. Udah sebuah memori yang mungkin sulit untuk aku ingat kembali. Ya, yang aku rasakan sekarang ini mungkin rasa sakit hati, itu yang kamu rasakan terhadap dia. Nah, dia seperti itu juga gitu loh, ya. Nah, di sini ada passion. Nah, dia merasakan ada chemistry dengan kamu. Apakah ini akal-akalan dia? Ya, karena apa? Karena berada dalam keadaan tertipu saat dia saat ini. Makanya dia kayak ngerasa, oh kamu itu adalah orang yang begini begitu. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Aku mencintai kamu ya. Aku merasa kamu juga mencintai aku gitu. Anggapan dia sih ya. Tapi mungkin saja bisa jadi ya. Apakah kamu juga memikirkan dia? Nah, jika kamu memikirkan dia, arti kata memang ada chemistry antara kamu dengan dia. Mungkinkah ini adalah cobaan di mana kamu, benar-benar harus sabar untuk menerima dia kembali? Apakah seperti itu? Semua tergantung kepada kamu. Ada juga yang bisa bertahan, ada juga yang memberikan kesempatan, ya. Jika melihat benar-benar dia sudah berubah. Tapi kalau tidak, ya semua tergantung kepada kamu. Kamu yang menjalankan hidup ini, ya. Nah, aku melihat beberapa dari kamu merasa ya ada gairah, apalagi dia nih, dia ada gairah yang begitu kuat ya terhadap kamu. Kita akan coba lihat gairah seperti apa ya. Oke, fokus pada kartu ini teman-temanku. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oke. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek dan dicek ya di kolom deskripsi juga. Atau kamu lihat channel aku ya. Oke, di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, ada kartu The Fool, ada kartu Gemini, oke, ada Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Ada Nine of Cups. Dia benar-benar percaya akan dirinya. Bahwasanya ya kita tuh punya chemistry. Kita itu akan bisa bersama. Itu kepercayaan dalam dirinya dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa menahan rasa dia ke kamu. Ya, dia keinginannya begitu kuat. Kenapa? Mungkin saja karena dia berada dalam keadaan seperti ini. Coba kalau dia tidak merasakan ini ya, mungkin dia melupakan kamu. Ya itu anggapan kamu juga. Siapapun juga akan berpikir seperti itu. Saat seseorang itu datang kepada kamu, ya itu karena penyesalannya dia, karena dia berada dalam keadaan terpuruk atau dia juga ditipu ya, makanya mungkin dia kembali ke kamu. Dia baru sadar ya,
Kalau kamu itu adalah orang terbaik, kalau kamu itu orang yang memang tidak pantas untuk dia sia-siakan itu. Jadi dia benar-benar akan berharap kembali ke kamu, ya bahagia bersama dengan kamu. Oke, dia punya keyakinan di sini. Kalau memang dia yakin, ya walaupun saat ini mungkin dia belum terlepas dari orang ketiga, tapi setidaknya dia punya keinginan ya untuk lepas dari orang ketiga dan kembali ke kamu gitu. Ini ada King of Wands. Nah, kelihatan dia memeluk kamu. Ini jelas sekali dia seperti udah lama tidak menyentuh kamu, memeluk kamu ya, mendekap kamu ya. Saat dia bertemu dengan kamu, dia tidak ingin melepaskan kamu. Ini yang akan dilakukan. Dia seperti akan membahagiakan kamu. Jika memang ini terjadi ya, kamu bisa lihat dari dia, perubahan dari diri dia. Apakah dia memang benar-benar totalitas perubahannya? Nah, ya, kalau memang seseorang itu berubah, dia tidak akan mengatakan, aku sudah berubah, aku sudah ini, itu, enggak. Tapi dia akan melakukan dengan tindakan. Kamu akan bisa melihat tindakan dia ya. Jika kamu merasa, oh kayaknya dia nggak berubah deh. Karena dia masih seperti ini, masih seperti itu. Coba kamu kenali lebih dekat lagi, lebih dalam lagi ya. Semoga aja kamu akan merasakan saat dia memeluk kamu, itu seolah-olah ada kasih sayang yang mengalir. Sehingga membuat kamu akan ngerasa tersentuh. Mungkin saja chemistry yang dia rasakan tadi itu benar gitu loh. Ya. Karena di, karena di kartu ini menggambarkan ya suatu harapan dia yang begitu besar terhadap kamu. Oke. Nah, lanjut di sini ada Knight of Pentacles. Nah, seseorang ini dia akan benar-benar memberikan apa yang memang kamu butuhkan. Arti kata dia akan mencukupi semua kebutuhan kamu. Jika dia laki-laki, jika dia perempuan, dia akan merasa akan bisa melayani kamu dengan baik, menjadi pasangan yang baik gitu ya. Nah, ini yang memang dia harapkan, dia akan lakukan terhadap kamu. Oke? Seseorang ini kayak benar-benar merasa udah udah di titik terendah gitu loh. Dan disinilah penyesalan yang membuat dia kayak memang jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, ada the full, fase baru yang akan dia lewati, kehidupan baru. Mungkin saja dia akan terlahir kembali menjadi seseorang yang berbeda. Ya, dia akan lebih berhati-hati lagi. Mungkin menjaga perasaan kamu. Di saat kamu memberikan kesempatan kepada dia akan menjaga perasaan kamu, menjaga kamu dengan baik. Dia tidak akan membuat kamu terluka, bersedih dan lain sebagainya ya. Ini yang aku rasakan ya. Ada Ace of Pentacles. Nah, antara kamu dengan dia benar-benar akan merasa hidup bahagia, berkecukupan. Dan dia tahu, aku punya semuanya untuk kamu. Dan aku akan bisa membahagiakan kamu dengan cara aku sendiri gitu loh. Ya, mungkin dengan apa yang dia miliki di sini. Sehingga membuat dia merasa yakin kalau kamu itu mungkin akan bisa menerima dia lagi gitu loh. Ya bukannya materi, bukan apa ya, tapi memang itulah kehidupan. Kita hidup butuh uang, kita hidup butuh makan juga ya. Nah, jadi ya kita berusaha untuk itu semua. Oke. Ada Six of Swords. Di sini ada beberapa dari kamu kayak ngerasa ya dia kayak udah pasrah gitu ya. Dia udah pasrah dengan keadaan dia. Karena dia benar-benar berharap ada kamu yang bisa menerima dia kembali. Mungkin saja dia saat ini dijauhi dari orang, orang tidak ada yang mau mendekat dengan dia, bahkan mungkin saja teman-temannya pada menjauh dari dia, sehingga dia merasa berpikir hanya kamu yang bisa menerima aku gitu loh. Secara aku dulu pernah mencintai kamu dan kamu juga mencintai aku. Itu yang dalam pikiran dia ya. Di sini ada Temperance. Benar-benar dia mencari keseimbangan untuk hidupnya dia saat ini. Ada kehidupan benar-benar penuh dengan kekacauan. Ya, hidup dia penuh dengan kekacauan, penuh dengan tantangan ya. Nah, di sini membuat dia merasa aku harus menyeimbangkan lagi. Yang dia inginkan cara untuk menstabilkan hidupnya dia ya bersama dengan kamu begitu. Oke. Nah, ini yang aku rasakan ya. Kita akan coba lihat untuk inisial dia siapa. Inisialnya siapa? Oke. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Oke. Teman kerja, atasan kerja. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Dia pernah berkhianat, otomatis ini cerita kamu ya kalau memang dia akan kembali, dia sudah berkhianat sama kamu, memang dia sudah mengajak orang ketiga ya. Ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah. Ini buat teman-teman yang memiliki masalah seperti ini ya, tapi kamu jika tidak merasakan hal ini ya, oh aku merasa pasangan aku nggak selingkuh kak, ya arti kata ini bukan untuk kamu ya. Jangan kamu paksakan ini resonate dengan kamu. Oke. Nah, di sini ada Q dan R.
Karena ini adalah energi general, oke. Q dan R, orang baru, kenalan teman. Jadi di sini beberapa dari kamu mungkin punya teman ya, kenalan baru, mungkin ini orang yang kamu harapkan ya. Kamu tidak menginginkan orang lama kembali, tapi kamu lebih menginginkan orang baru. Semoga aja ya. Nah, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada, Taurus. Ada Taurus. Ada Cancer. Ada Sagittarius. Ada Aries. Ada Libra. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Buat teman-temanku. Kita akan melihat di sini beberapa di sini kita akan coba lihat kesimpulannya. Dia tertipu. Hatinya hancur. Dia pengen ke kamu. Nah, ini dia. Jadi ada keadaan dia benar-benar tertipu saat ini. Tertipu karena apakah? Yang tadi aku jelaskan, mungkin saja karena orang ketiga atau cinta yang dia miliki saat ini. Nah, jadi keadaan dia tertipu, hatinya hancur, dia berharap akan kembali ke kamu memaafkan dia lagi. Ini keinginan dia ya. Oke, buat teman-temanku. Oke, ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika pun tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.